Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi Kamil mulai nomor hadis 193. Hadis nomor 193 dari 2322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Teman-teman ini yasma'u ngumpulna sapa Allah. Yasma'u ngumpulna sapa Allah annaka ing manusa. Yaumul kiamat ing dina kiamat. Fayahtamuna mongko dadi padha susah sapa annas. Fayahtamuna mongko dadi susah sapa annas dalika krana mongkon-mongkon jampu. Iku dikumpulno ni susah. Pakalan dawa sapa Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa annas lidzalika krana mongkon-mongkon jampu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaqulu namo padha ngucap sapa annas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringanno sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita ada ya ikilah makan. Wala dawu sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa annas Adam ing Adam. Fayaqulu namu padha ngucap sapa annas. Anta Adamu Abdul Khalqi. Anta uti panjenengan Adamu Nabi Adam Abdul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa Allahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno kaing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaan Allah, lan astane Allah. Wa nafaqalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amaran ngutus sapa Allah al malaikat ing malaikat. Fasa jadi mongko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana min makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yurihana sing maringi enak utawa maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina saking panggonan kita ada ikhlas makan. Saya dulu mongko jawab sapa Nabi Adam, laftu gunaku. Laftu ora ana sapa ingsun gunakum, iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Saya dulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing saleh Adam. Allah tirupane khotiah asoba kang mekenani sapa Adam. Saya tahi mongko isen sapa Adam rupayu ing pangerane Adam minha sange khotiah. Walakin itu tetapi ne soal sira kabeh bukan ing Nabi Nuh. Awwalu rasulin ba'athahu wa awwala rasulin. Tegese Nuh kawitane rasul. Datang kang utus ing sapa Allah. Wala dawuh sapa Nabi fayatuna Nuhan mongko padha sapa ngake Nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh wastu gunakum. Waktu orang sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Nuh khotiatahu ing saleno. Allah dirupane khotiah soba kang nglakoni sapa Nuh. Fayastahi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min sange ikilah khotiah.
Walakin itu tetapi ne soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim allazi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Fa itu namung kepadha nekani sapa khalku Ibrahim Ibrahim. Fa aku mung kepadha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi sanafaati. Wa tulan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim Allah dirupane khotiah. Aso bakang makoni atau kang mekenani sopo Ibrahim. Fa'at pakhi mongko isen sopo Ibrahim Rabbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kalau terangkan ya, ini masalah nopo syafaat. Maka ya kan hadis Muslim ya termasuk kalau bulan balik ya hukum Islam mungkin berkisar tentang setunggal niku Quran. Nomor kali ini Bukhari kalian apa Muslim itu tinggi Ismail ulama gitu. Masuk cara Wahabi, cara semua firqah Islam itu pakai Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab Muslim di babna teng badu adna ahli jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga yang paling dek. Jadi yang berono wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Nggih. Sing jelas syafaat itu ngeten nggih niki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Nggih selama ini kan sing terkenal syafaat iku nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tegak-tegak syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, penyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo apa? Siapa? Lalu kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kira butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo apa? Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kepanasan dengan orang-orang masyarakat mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Wong butuh syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal orang butuh syafaat ini kategori orang kurang ajar sehingga mlebu swarga butuh apa? Atau berjuang apa ngel sinten? Kayine. Ora-ora masar kuana. Nabi ngobat nak terang mlebu swarga mergo ngenteni apa? Gedho-gedho iki. Bila ceritani, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Iki eling-eling ya. Kalau tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya amanah wa aminah sholihan. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mufalek, MC, Kiai, waduh seneng ini kita ada syafaat. Kekarpe oleh nakal sidik-sidik, tapi tetap swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelancengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku macam apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kita fikih itu termasuk faslun. Tapi farqun apa? Orang itu faslun itu apa? Farqun. Kenapa begitu ya? Karena itu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga diwiri hisab. Misalnya sabuna alfan diwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu, bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulun al-jannata biwiri hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kita Muslim. Karena itu masuk kategori babu adna ahli jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Apal tandile adna paling enggak, jadi rendah tidak apa? Adna.
Jadi nak gue jadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal itu kelasnya kelas adina, paham ya? Kelas nopo? Ndek, ijek nopo adina apal tafsir banget nopo? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit ora berkutik, ora iso ngajono proposal syafaat kecuali diberi izin Allah. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal dari visual, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, jadi rutinitas MC se-Indonesia, orang janjian, mesti sholawat salam buat saat menuju kaji Nabi Muhammad, engkang kita tengok-tengok apa? Ini rawan ini mengenai kaji Nabi Muhammad, engkang kita not jihadipun. Rawan itu. Akhirnya, kaji Nabi Muhammad, engkang kita not jihad di amwalihi wa amwalihi. Nabi yang liwat. Yang demi pangeran berjuang mentakna dunia, mentakna roh, kerawan itu. Ada sifat jadi ada nafsu yang istiqomah jamaah tujuan. Misalnya nak ada medit kategori pikir sifat nafsu yang istiqomah jamaah nopo subuh. Kerawan itu jamaah subuh era kuat. Akhirnya nyifati Nabi sing khadun nafsi, sing nyafati diri. Nyifati Nabi kok diuntung apa? Jadi cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye? Wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang satu nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya yang yujahidu fisabilillah. Faham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Wong kula wis entek GR ning arep pangeran mulai. Kula ini jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu-temu mulang. Karena ciri utama Rasul itu yaitu alaihim ayatik ada alaihim gitu, eling-eling wonten apa? Hindu gambarnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatan ya, cara ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatan atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran, teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, anak awalu musyafi'in tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudune dengan sifatun singkat sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean jadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niat kita tawasul teng Nabi itu lebih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Tauratin wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahum
thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal gitu apa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yad'u anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yad'u apa? Israhum. Punya tradisi meringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat 'alaihim. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini gimana kalau niat nerangno masalah syafaat, tak niati, ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat teman-teman. Niku khazin nafsi. Sampean teman-teman yang Nabi mestine resno agamane Nabi jihad. Nah, kalau ini jam 11 itu saya teng sarang, terus kalau ini pas setu akhir bulan, kalau yang menten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki yo mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wa sifatnya Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini surat Jumat ngoten walladzi fa'atana fil ummiyina rasulan minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu ditabwib, difarqun, ya tahu? Zaman saya bayang, orang-orang masa panas yang ngono, kaji Nabi kentar-kentar yang tengah ngandani kue goreng di swarga. Kue kira-kira sakit, kira-kira mentolo, Nabi mentolo ya jahat. Terus sampai di swarga bukan ngamal, misalnya kalau mau utawa seneng ngamal, negara hadis ila mata mu'adab min koto amalu ila min salasin sodakotin jariyatun orang-orang hadis ila min salasin safaatin orang-orang model suarga cuma mau ila mata mu'adab min koto amalu pertama ila bidan salasin pertama sodakotin jariyatun belum ngamal ngomong awal ilmu yang tak tahu malah ngarang kiai ulama awalatin solikin ya dolah agak beding si anak apa paling mungkin sudah kau itu paling gampang orang butuh soleh orang butuh si anak soleh ya malah mau terluka. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Ya populer syafaat mergo tiap MC kita beneran no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya tidak populer dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat wali kesuwi ning Quran tak mesti tok panggil kumato balakum minani sama sulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balen iki kabeh enggak mau. Lha iku nunjukno awon tekadun. Ayat iki tok kok populer ngono. Ayat iki pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serat nek ditun. Tapi ora populer. Mereka mau ngerti. Paham? Nama? Itu kata nama lu saya hadin nafsi. Saki ya ini hadin. Saki ya ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita masjid meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit nama. Tidak perlu pribadi bantuan buatan Arab syafaatnya Nabi. Buatan korona sombong sakit. Paham? Nama? Kenapa? Asalkan mentolo ke monggo, ini kurang ajar. Nah, saya itu tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama pulau pen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Hanya Nabi piye wae terdiri di nampun kabundut. Syabdul Qadir bae Sultanul Auliya lah terdiri wis. Piye wae nak tahun 2000 sono sing diterbir mulang Quran kok iku. Wong kula iki jauh. Paham ya? Jadi dia bilang berhak mesti swarga, wong kula piye wae melok-melok rumah agama. Itu tidak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rabil mulang rabil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Paham? Ini nganggo dikit palsu cara menakan. Terus tahu, nganggo duit fiktif nganggo duit apa? Ya, orang-orang sampean nang ngaji Nabi arah kula. Kula mau hadis Nabi ribuan.
Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diijtisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi'idznih. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Yang dengar ayat asa ayyaqata rabbuka maqamam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Yang dimaknai apa? Itu sama tidak salah paham. Saat ini kan Nabi. Ini tak niati kalau ngaji ini. Harus cepet-cepet. Cepet-cepet tak niati. Ben kaji Nabi udah nang bus warga nang wis. Buat mati di salah itu ben lele. Buat ngaji salah itu. Nang bus warga itu gampang. Buta iman kalian amal soleh. Bukan buta biasa miliar atau dua. Cara bus warga syaratnya di 100 miliar. Dia angel. Yang bisa mlebu Prabowo di tak triliun. Bisa itu kan. Mlebu amal apa amilan apa? Soleh. Buka modal kabeh. Yang razina itu gratis, zina malah bayar barang. Ini betul. Yang razina itu gratis, paham ya? Zina ada bayar. Berarti lebih murah suarga dibanding rokok bayar. Zina apa? Orang zina orang usah. Murah itu suarga betul. Selingkuh bayar, resiko. Suarga orang butuh selingkuh berarti tidak butuh bah. Nan manusia bentuk, sing bayar dibiayai, ngapa? Sing gratis terakhir padahal suarga. Mana kalau anaknya manusia wakana linsan doluman jauh lah. 2 tahun manusia bentuk banget jauh itu sebab mudalah bentuk banget. Bentuk biasa di bentuk. Sama akan-akan suarga lebih murah dibanding apa? Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, dibayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemal gak bayar suarga. Orang zina berarti kemal-kemal di kamar tengok-tengok toh. Zina sudah kelayakan barang. Wis bayar nerok. Gampang. Ya tenan semuanya aku gampang. Nanti gua ada bulat aja nerang dong. Lawat tinggal, nerang no ilmu, apa hal ini? Apa? Ya bulat sudah tidak bulat. Menyangkut syafaat nggak tenik. Sampai jual bana hati, nggak jual bana hati. Syafaat itu kan. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga nggak ada riwayatnya, hanya dan ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid itu joyo, ketawangannya bisa nyafaati benyi. Tapi kijak motor hadis ini kan belum. Nak Nabi Nuh Raisa, pemenang Pak Yai. Lagi hadis soal. Nabi Nuh, Nabi populer, Nabi papan atas, Nabi urut api ada Nabi apa? Papan atas, orang kelas menu, papan apa? Nabi Musa papan atas, urut asmi betul. Tak top ulama derajat Nabi itu kuat berkilo-kilo bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim tak jogeman rusak ilmu nu dari ben percaya apa aja ke ben percaya mursyid apa aja ya apa? Ben. Dari awalnya tidak butuh dalil, butuh cerita nak mursyid bisa nyafaati. Nah dalil kan ini kita menyerah Nabi Musa apa? Nah dalil itu. Ada terus lama khawatir kata apa? Modal. Saya kalau negatif di warga ya ilah mata beradab ingkotoa amalu ilah mintalas. Ini pertama itu modal sodakotin jari. Sodakotin itu jariah artinya ini nak kue amal untuk 10.000 rawan teh. Nah 1 juta kayak lu ya paham gitu. Padahal syaratnya juta kalau di sodakotin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sidik tak dalam. Jadi kaji Nabi ya begitu. Nabi di Nabi. Jadi, gue nak wakaf tanah di masjid awet.
Paham ya? Berhubung ke masjid jadi rakyat kok. Belum gitu. Kewa apa biasa tanah awet. Paham ya? Kusan-kusannya kok sempal. Kemudian foto. Mau saya untuk bangunan di Rombak, untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah kotel loh. Dari asen tanah. Wakaf tanah 1.000 meter persegi. Untuk kiri bunda ganti, lu tetap tanah gamen. Lu bangunan itu enggak. Gamen. Penting nabi ragoblok. Jadi swarga itu arang mewah. Jadi orang mulai sudah kepentok kita beda kok. Jari hati ini makna terjemahannya yang milih, yang mengalir, yang terus. Bisa buat tes terus, biar terus itu yang kekuatannya. Paham ya? Nah, menurut aja, takut terakhir, kok iya, di mana saya model, tetap-tetap apa aja, nama? Gusti Kanjeng. Nah, ini bencaman rata kabar. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Yang jelas, secara sahihul hadis, Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gimana? Nabi Muhammad Piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad Piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bikasratis sujud. Ya, ngene wae nama. Fa'inni bikasratis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bikasratis sujud kelawan hati-hati napa? Dia nak kepengen berak syafaat itu sujudum sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gendo nakal karep menunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa ini bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Itu sama gak salah kaprah, benar kalah mbak MC, paham gitu? Orang kalah mbak apa? MC, pengatur acara nih. Senengannya nak muni Nabi Muhammad mesti sing dikang tunggu-tunggu apa? Dari awal tentang syafaat ini rumah tenang. Dari awal tentang syafaat, niku sebagai kontraknya, niku Nabi kudu sering tahajud. Sering apa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqamah mahmud. Nah ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal itu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupanya tahajud. Itu fa'inni bikasrotis. Yang awal tentang syafaat itu ayatnya seperti wa minal laini fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal lak sebagai kewajiban tambahan. Kira-kira ulama paham ya misbahnya ulama maknanya nafilatan wajibatan mafrudatan nafilatan. Ini Qurannya melafat nafilah tapi maknanya mafrudah. Misalnya juga tentang tafsir tentang ayat itu nafilatan mat nafilatan faridatan mazidatan wajib. Mat nak demi wajib tahajud. Jadi nafilah itu artinya wajib. Satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupanya di luar kewajiban sholat 5. Nah, kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab asa karo buka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu gratisan. Lewat kewajiban apa? Aman delok tafsir nafilatul lak faridatan mazidatan. Jadi boten sunat dengan arti tatawuf boten apa? Faridatan mazidatan apa? Ada rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal jambak masih pernah sholat nabawi witir. Paham ya? Karena itu tadi. Nah kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungo sironi ing ingsun. Bikas roti sujud kelawan ngekang-ngekang apa?
Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo apa? Syafaat. Paham ya? Kon ngekang apa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapatisan, sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendirinya foto ke kelompok Nabi. Ya ini gue Nabi sering dikhitabi wakum minas sajidin. Contoh teman asal usul ya. Teng Quran Nabi sering kena kitab wakum minas sajidin. Lan ono sira Muhammad iku minas sajidin. Termasuk golongane wong sing tukang sujud. Lane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngomong kados Ibnu Umar itu mboten nate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten ya. Kados kula sebagai ulama nggih jarang ndonga. Ya ndonga tak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika ya manatu kullau nasim imam kita mungkin ini ilmu orisinal, ini tidak buatan saya, tapi ini orisinal. Paham ya? Jadi saya asli, maksud ini ilmu asli, buatan terkontaminasi untuk kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini orisinal dia. Artinya ada dalil berasasi. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita masuk di situ. Ya mana tuh kula unasi imami. Nah, sementara kita kategori minat sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya mana tuh kula unasim